Oke, sebelum saya membuat gulali, saya sedang memasak dulu air untuk kopi sambil santai ya. Oke, sambil ngopi kita akan membuat gulali dan sambil bercerita tentang agama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan itulah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tak lupa untuk bersolawat, karena kalau kita sering bersolawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau. Jadi video kali ini saya ingin bercerita sambil membuat gulali ya, gulali bentuk ayam, dan bercerita tentang agama Islam ya. Dan itu pun ceritanya saya dibaca dari buku ya, bukan karena saya bukan seorang ustadz dan apa, jadi saya hanya orang biasa yang hanya mendengar, baik itu di YouTube dan kadang-kadang ada di masjid juga ceramah-ceramah. Dan saya juga mempunyai buku yang sudah lama, yaitu judulnya 700 Mutiara. Di situ diceritakan tentang tuntunan-tuntunan kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saya akan bercerita tentang tuntunan yaitu untuk hati kita, untuk hati. Jadi kita sambil bikin gulali dan bercerita dan sambil membacakan cerita di buku ini ya. Cerita ini berdasarkan sunnah Nabi, hadis ya, dan berdasarkan Al-Quran juga di dalam buku ini. Jadi di sini saya bacakan untuk hatimu. Hati manusia itu ada 4 macam, yaitu 1. Hati yang bersih, di dalamnya ada lampu yang bersinar. Itulah hati orang mukmin. Yang kedua, hati hitam berbalik. Itulah hati orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbungkus erat dengan bungkusnya. Itulah hati orang munafik. Yang keempat, hati yang dicampur aduk, dalamnya ada iman dan nifak. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. Dan selanjutnya, ingat, hati manusia itu
berbolak-balik. Perumpamaan hati itu seperti burung pipit yang bisa berbolak-balik setiap saat. Hadis riwayat Hakim. Perumpamaan hati itu seperti air dalam periuk. Ketika sedang kuatnya mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Perumpamaan hati itu seperti bulu burung yang berada di Sahara luas yang dibolak-balik oleh angin dari sebelah ke sebelah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi itu ya. Yang ke-23, ingatlah penenang hati. Ingatlah penenang hati. Kebaikan itu adalah apa yang dapat menenangkan hati meskipun orang banyak memberi fatwa kepadamu. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya ke-24, raihlah ketentraman hati dengan zikir. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-A'rad 13, surat ke-13 ayat 28. 25, waspadalah dengan godaan setan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap godaan setan. Mujahid menjelaskan bahwa setan itu leluasa di hati. Maka apabila ia mengingat Allah, niscaya setan itu mundur terdesak. Tetapi apabila ia lupa kepada Allah, maka setan itu akan leluasa berkembang dalam hati. Perlawanan antara mengingat Allah dan was-was. Godaan setan itu seperti perlawanan antara terang dan gelap, atau antara malam dan siang. Karena berlawanannya kedua hati itu, maka Allah berfirman, setan telah menguasai mereka, lalu membuat mereka lupa zikir kepada Allah. Quran surah Al-Mujadalah juz ke bukan juz ya, ini 58 19 mak. Selanjutnya saya bacakan lagi. Allah mengetahui isi hati. Dan kita sambil bikin dulu. Dan apabila kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu rahasiakan, maka Allah akan membuat perhitungannya untuk kamu. Lalu Allah memberi ampun kepada orang yang dikehendaki dan menyiksa orang yang dikehendaki. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-184. Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk badan atau kecantikan dan keperkasaan kamu, tetapi Dia menilai hati dalam perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya nomor 27, jadikan penasihat dari hati Anda. Jadi jadikanlah penasihat dari hati Anda. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menjadikan untuknya penasihat dari hatinya. Hadis riwayat Abu Mahsyur Ad-Dailami. Yang selanjutnya 28, awas kebutaan hati karena menolak kebenaran atau hak.
Maka sesungguhnya bukan matanya yang buta, tetapi hatinya di dalam dada itulah yang buta. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat akan lebih buta dan tersesat. Quran Al-Isra ayat ke-72. Selanjutnya, bersyukurlah menggunakan hati. Bersyukurlah menggunakan hati. Ya, kita bikin ayam yang lebih besar dulu ya. Bersyukurlah dan menggunakan hati. Jadi saya akan membuat ayam, tapi ini agak sedikit lebih besar. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Al-Quran Al-Mu'min ayat ke-78. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Teman-teman, jadi kita kasih sayap. Jadi kita ini sedang membuat gulali dan bercerita tentang agama ya. Untuk ayam, dan selanjutnya saya akan bacakan kembali masih tentang hati. Itu dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Al-A'raf ayat ke-179. Dan selanjutnya terakhir itu nomor 30, berdoalah untuk ketetapan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Rob, kami ya Rob kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Quran Al-Imran surat I ayat ke-8. Nah, itulah tentang hati, nasihat tentang hati yang saya bacakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terhibur. Bila ada salah kata-kata itu dari saya atau salah
mohon dimaafkan, dan itu kesalahan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan mungkin itu saja yang saya akan bagikan videonya, yaitu berkenaan dengan membuat gurali dan sambil bercerita tentang agama. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.